Ayo ucapkan alhamdulillah bisa ketemu dengan seorang penerus tugas kerasulan. Gak perlu ketemu dengan Rasul. Karena Rasul sendiri hanya hidup dalam kurun waktu yang sangat pendek, 63 tahun. Tapi Rasul sudah mengatakan, berbahagialah umatku yang tidak hidup sejaman dengan aku, tapi mereka masih dapat ilmu dari para pewarisku. Jadi siapapun sampai kapanpun, setiap orang yang memiliki keinginan untuk jumpa dengan Allah, pasti akan dipertemukan dengan para pewaris tugas kerasulan itu sendiri. Yang ingin. Yang gak ingin, gak akan. Yang ingin belajar ngaji, sampai menemukan Allah dalam dirinya, dia akan dipertemukan dengan orang-orang yang bisa menunjukkan jalan kepada Allah, sesuai dengan kebutuhan. Dan terjadi proses penyaringan yang luar biasa. Kamu butuhnya ini, cocoknya ke sini gurunya. Kamu butuhnya ini, cocoknya ke sini gurunya. Jadi pertemuan kita dengan guru itu bukan sesuatu yang kebetulan. Tergantung apa mau kita. Betul? Tuh. Coba, buka Quran surat Al-Baqarah. Ayat 186. Kan jelas di sini Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, mu itu siapa? Mu di sini selalu diartikan Rasul Nabi Muhammad. Tidak. Mu ini bisa siapa saja orang yang sudah sampai kepada Tuhan. Ngeri maksud saya? Ini tolong diekstrapolasi. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku. Jadi mu di sini bukan hanya Nabi Muhammad. Mereka yang sudah tahu tentang aku. Ngeri nggak? Ya mereka yang sudah tahu tentang aku ya siapa saja. Tentu saja ada batasannya. Yang tahu tentang aku tentu saja mereka yang telah mengikuti metode yang diajarkan pada Nabi Muhammad. Betul? Ada batasan memang. Kalau mereka tidak mau mengikuti metode yang diajarkan Allah pada Nabi Muhammad, ya mereka tidak akan tahu tentang aku. Betul nggak? Maka jawabannya apa? Di sini dikatakan fa inni qarib. Cukup dijawab, sesungguhnya Allah dekat kepadamu. Ini adalah sebuah perintah yang menyatakan bahwa aku yang sudah mengetahui tentang aku yang besar tadi tidak akan bisa menolong untuk dia tahu tentang aku, karena aku yang diketahui oleh aku yang kecil ini tak terjelaskan. Tapi engkau akan mengetahui aku yang besar pada dirimu, cukup mengatakan fa inni qarib, Tuhan bersamamu kok, lebih dekat kepadamu, kan begitu. Paham? Gitu. Makanya untuk bisa menjelaskan seseorang untuk agar orang itu bisa mengalami Tuhan, tidak bisa orang mengalami Tuhan dengan penjelasan kita tentang pengalaman kita pada Tuhan. Pengalaman kita hanya untuk diri kita sendiri. Supaya dia mengalami, cukup katakan fa inni qarib, Tuhan bersamamu kok. Gitu. Biar dia bisa mengalami sendiri, karena Tuhan tak terjelaskan, tapi dia bisa dialami sendiri. Paham? Oke. Teruskan. Puji budak watadai idza da'ani. Di sini dikatakan, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Kalimat ini menjadi rancu. Karena kalimat ini menjadi tidak dipercaya oleh umat Islam. Kalimat ini seakan-akan Tuhan sedang membual dengan dirinya sendiri. Karena apa? Kenyataan saya mohon, Tuhan gak ngasih kok. Betul gak? Akhirnya bosan kan doa. Capek doa. Udah beli doa, kumpulan doa-doa mustajab. Gak mustajab juga. Iya kan? Harusnya apa? Harusnya ayat ini diterjemahkan. Uji budak watadai idadaan. Da'i. Apa da'i? Penceramah. Kalau penceramah itu kerjanya ngapain sih? Ngajak kan? Ngajak. Da'i itu penceramah. Karena da'i dari doa. Doa itu artinya ajakan. Da'i mereka yang mengajak. Mengajak ke mana? Ke Garut, ke Tasik, ke Cirebon. Bukan. Mereka yang mengajak untuk jumpa dengan Allah. Itu namanya da'i. Kalau dia nggak ngajak jumpa dengan Allah, bukan da'i.
calo. Ngerti nggak? Tentu saja dia mau mengajak orang lain kepada Allah karena dia sudah sampai kepada Allah. Ngerti nggak? Lah ini yang nekat itu adalah dia pun masih bingung tentang Allah tapi ngajak orang lain kepada Allah. Ngerti maksud saya? Tolong diperhatikan ini. Boleh sambil ketawa-ketawa santai aja. Tapi ini agak dalam ini mikirnya. Mikirnya agak dalam. Jadi kalau saya mengajar Quran itu saya mengajarkan peta, tali temalinya. Sehingga kita itu melihat Quran itu sesuatu yang luar biasa. Jadi da'i, doa itu artinya mengajak. Nah, mengajak itu bahasa lainnya sinonimnya adalah menyeru. Ya kan? Mengundang. Ya kan? Jadi para da'i adalah mereka-mereka yang senantiasa mengundang Allah ke dalam dirinya. Setelah dia mengalami Allah, maka dia berani mengajak orang lain untuk sama-sama merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Itu namanya da'i. Kan ada da'i cilik. Asal ngomong da'i. Itu nggak apa-apa, itu dagelan. Iya kan? Tidak semua orang ngomong abagada. Da'i tidak. Da'i dari doa. Doa itu orang yang menyeru. Menyeru Tuhan gimana caranya? Tuhan gitu. Bukan. Menyeru Tuhan itu di Quran dikatakan sucikanlah Tuhan minimal pagi dan petang. Fasabbihuhu bukratan wa asila. Senang gak Tuhan dipanggil? Senang. Senang gak Tuhan diseru? Senang. Senang gak Tuhan diundang? Senang. Yang ngundangnya senang, yang diundang senang. Sama-sama senang. Kerjanya cuman senang. Kelihatan. Ya. Udah kusut, gak pernah ngaji lagi. Tambah kusut. Kalau ditemui pura-pura senang, padahal nggak senang. Subhanallah. Saya cuma ingin mendoakan, mudah-mudahan Bunda, Ayanda semua termasuk orang-orang yang senang. Baik, kita teruskan, ya. Jadi di sini dikatakan, apabila kamu uji budak watadai idadaan, apabila kamu menyeru aku akan membalas seruanmu. Paham maksudnya? Uji budak watadai idadaan. Apabila kamu menyeru kepadaku, aku akan mendengarnya. Aku akan meresponnya. Tidak pernah kita menyeru kepada Allah, Allah tidak meresponnya. Tapi kalau diartikan, apabila kamu meminta kepadaku, aku akan memberinya. Kenyataan tidak semua kita minta Allah kasih. Lebih banyak kita minta tidak dikasih malah. Betul nggak? Karena permintaan kita berdasarkan hawa nafsu kita. Sedangkan Allah memberi kepada kita berdasarkan kebutuhan kita. Kata Allah, kamu jangan minta itu, kamu nggak butuh. Itu tidak baik untuk kamu. Kan gitu kata Allah. Udah aku kasih ini aja. Kan gitu. Betul nggak? Iya. Minta apa sih kepada Allah? Minta sabar. Udah begitu minta sabar sama Allah dikasih banyak masalah. Betul nggak? Iya kan? Lah kamu minta sabar kok. Iya kan? Allah kan bukan Doraemon. Oh mintanya sabar dikasih banyak masalah. Ketika kita ngejalanin masalah satu, ngejalanin masalah dua, ujung-ujungnya sabar. Betul nggak? Minta apa lagi? Ya Allah kuatkan imanku. Ya sudah kata Allah, saya benturkan kamu. Benturkan sini, benturkan sana, benturkan sini, benturkan sana. Betul nggak? Sparring partnernya juga dikasih yang kuat-kuat. Bayangkan Mike Tyson. Bisa kuat karena apa? Sparring partnernya kuat-kuat. Coba sparring partnernya letoy. Baru dipukul, baru kena anginnya udah jatuh. Gimana Mike Tyson bisa kuat? Betul nggak? Jadi supaya kita kuat itu pasti Allah akan karing sparring partner kita yang lebih kuat lagi. Bukankah itu permintaan kita? Cuman kita nggak sadar kalau itu buah dari seruan kita. Cuman kita itu kadang-kadang minta sabar, langsung jadi sabar deh, sabar. Nggak bisa begitu, sabar itu bukan sesuatu yang terjadi simsalabim. Harus ada sebuah proses yang membuat kita menjadi sabar. Ngerti sekarang?
Nah, kalau udah mulai ngaji ke sini, oh ternyata selama ini Allah tuh kabulkan doa saya ya. Cuman saya nggak ngerti, ya kan? Karena kita belum masuk kepada kesadaran Musa. Baca buku Sidratul Muntaha saya, ya diulang lagi. Kesadaran Musa. Kesadaran Musa adalah kesadaran di mana kita sudah bisa berkomunikasi dengan Allah. Kata berkomunikasi dengan Allah dipahami oleh umat Islam di mana kita bercakap-cakap langsung dengan Allah. Nabi Musa juga tidak bercakap-cakap langsung dengan Allah. Kalau Allah bercakap-cakap, ya gimana Allah punya mulut? Betul nggak? Cara Allah bercakap-cakap dengan Musa gimana? Allah memberikan peristiwa pada Musa dan Musa mengerti setiap peristiwa yang terjadi pada Musa sebagai cara Allah berdialog dengan Musa. Jadi kalau Allah memberikan peristiwa pada Musa, apa tidak Allah memberikan kepada kita peristiwa? Memberi juga. Setiap hari kita disapa oleh Allah lewat peristiwa. Betul nggak? Subhanallah. Baru nyadar. Pagi-pagi bangun dari tidur sudah disapa sama Allah. Sapaannya apa? Banyak peristiwa. Ada orang ketok-ketok pintu, minta tolong sama kita. Bukankah kita disapa sama Allah? Itulah yang disebut dengan walillahil masyriqi wal maghrib fa aina matuwallu fasama wajhullah. Dalam diri pengemis ada Allah. Dalam diri orang yang datang pada kita ada Allah. Dalam daun yang jatuh ada Allah. Di bunga-bunga yang tumbuh ada Allah. Lihatlah ditanam di taman kita. Kemarin bunga kita belum berbunga, hari ini bunga kita sudah berbunga. Allah sedang menyapa kita. Begitu bangun dari tidur, keluar dari situ, subhanallah rumputnya sudah panjang. Bukankah itu Allah menyapa kita? Tapi kita tidak mengerti sapaan Allah. Karena kita belum sampai pada kesadarannya. Lalu kita berangan-angan ingin jadi Musa agar kita berdialog dengan Allah. Tidak akan bisa berdialog dengan Allah seperti itu. Dialog dengan Allah, tingkatkan kesadaran kita sampai kepada kesadaran Musa, di mana kita akan mengerti bahwa setiap saat kita disapa oleh Allah. Kita akan menangis setiap saat. Kita ini sekarang hare-hare. Betul? Hare-hare. Tojaiyah namanya bahasa Arabnya itu. Jadi Allah maksudnya gini, kita maksudnya gitu. Jadi kita tidak pernah bersyukur. Karena kita tidak mengerti tindakan Allah. Kesadaran kita yang belum sampai pada kesadaran Musa. Ini ngaji agak dalam ini. Agak dalam. Jadi perlu dirangkai ya. Nanti pulang ke rumah dirangkai. Ya. Nah untuk menguatkan ingatan nggak usah nulis. Nanti pulang ke rumah ingat-ingat apa yang dikatakan saya. Sampai kepala pusing itu bagus. Itu namanya melatih ingatan. Saya dulu latihan begitu. Saya dulu kalau kuliah nggak pernah buat catatan. Di kosan, saya tulis, saya ingat-ingat. Apa yang dikatakan dosen dari A sampai Z. Makanya catatan saya lebih lengkap daripada yang mencatat di kelas. Tapi itu sakit tuh kepala itu. 3 bulan, 6 bulan. Jadi berikutnya jadi biasa. Jadi kita lebih responsif. Itu namanya otak kita itu punya memori. Supaya tidak gampang bad sektor. Memori kita itu harus di sektor-sektor oleh kita. Kalau di sektor-sektor tuh gampang manggilnya. Nah biasanya kalau kita lagi ceramah itu, saya kalau lagi ceramah tuh di-on-kan dulu. Di sektor-sektor mana saja yang harus diaktifkan. Bisa. Iya bisa itu. Jadi nggak pernah itu namanya vertigo, apa itu migrain gitu kan? Nggak pernah. Luar biasa itu. Coba dicipta oleh kita supaya dia masuk ke seluruh sel dalam tubuh kita. Sehingga seluruh sel di tubuh kita itu bercahaya. Jadi resonan. Itu namanya tune in, resonan. Jadi jangan cuma sekedar itu udah 10 gitu. Udah cuma dapat capeknya doang, tapi rasanya tidak ada. Ya. Nah, jadi lebih baik ya daripada baca doanya itu banyak kemudian gak karu-karuan, lebih bagus banyak dan karuan. Ya. Daripada sholat itu apa itu lengkap rakaatnya tapi gak karuan, lebih baik lengkap rakaatnya dan karuan. Ya. Ayo kita teruskan. Jadi di sini dikatakan uji budak watadai. Tolong lihat terjemahannya. Bukan ketika kita mendikte Allah lalu Allah ngikutin keinginan kita. Itu terjemahan ini kurang tepat. Tapi uji budak watadai idadaan. Jika kita menyeru kepada Allah, Allah tuh selalu terbuka mendengarkan seruan kita. Kapan kita menyeru? Begitu kita menyeru kepada Allah, pasti Allah selalu standby. Makanya di amanat guru dikatakan pintu gapura
selalu terbuka. Tahu pintu gapura? Kalau Agustusan kan banyak pintu gapura. Betul nggak? Gapura itu bukan itu. Gapura itu artinya gafur. Gafur itu ampunan. Pintu gapura itu pintu ampunan selalu terbuka. Makanya kenapa kalau Agustusan kita pada membuat gapura? Tahu tujuannya? Jadi Agustusan itu artinya adalah hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan ditandai dengan gapura. Artinya apa? Orang yang sudah merdeka karena sudah diampuni segala kesalahan oleh Allah. Itu namanya orang yang sudah merdeka. Kapan dia diampuni oleh Allah? Kalau dia sudah sampai kepada Allah. Maka Allah katakan di Quran, Inna fatahna laka fatah mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Allah akan ampuni dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang. Mau enggak diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang? Betul enggak? Satu kata Allah, Inna fatahna laka fatah mubina. Asal kamu mau terbuka. Sampai melihat keterbukaan yang nyata kepada Allah. Begitu terbuka, tahu kepada Allah, sudah diampuni. Apa dosa yang diampuni? Dosa tidak tahu Allah, habis saat itu juga. Maka kita tidak akan syirik lagi. Ya begitu tahu Allah, dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang, tetap aja tahu Allah. Karena untuk menebus dosa tidak tahu, harus tahu. Untuk tahu harus terbuka. Itu kuncinya. Jadi bersyukur. Allah telah mempertemukan kita dengan orang yang menunjukkan jalan untuk membuka pintu kalbu kita. Itu kunci. Makanya tadi saya berbicara dengan Pak Toh. Pak Toh mengatakan, kalau orang menunda-nunda ilmu ini, ternyata makin ke belakang ya. Iya, saya bilang. Karena apa? Karena saya tahu bahwa sebetulnya setiap energi itu kekal. Maka ada hukum kekekalan energi. Energi itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan. Cuma dapat diubah bentuknya dari satu bentuk energi pada bentuk yang lain. Setiap orang itu diberi energi tertentu yang kekal. Taruhlah saya diberi energi 1.000. 700 saya gunakan untuk spiritual. 300 saya gunakan untuk dunia. Ya jelas. Spiritualnya akan lebih banyak daripada dunianya. Tapi kalau 700 untuk dunia, pasti untuk spiritual tinggal 300. Tidak mungkin 700 yang energinya cuma 1.000. Betul enggak? Jadi ketika kita condong ke sini, yang ini kan berkurang. Condong ke sini, yang ini berkurang. Itu sudah hukum kekekalan. Begitu kita kurang energinya ke sini, ya sudah ini makin melempem, yang ada adalah tarikan-tarikan duniawi. Misalkan 700 untuk dunia, 300 untuk spiritual. Ya dunia akan tambah sibuk. Allah di Quran mengatakan, jika engkau menginginkan dunia, aku akan berikan dunia itu kepadamu. Tapi jika engkau menginginkan Allah, Allah juga akan memberikan jalan-jalan agar kita lebih dekat kepada Allah. Gimana caranya? Caranya niatkan semua, baik yang dunia maupun yang akhirat, dua-duanya untuk Allah. Itu jadi akhirat semua. Ya tidak ada urusan dunia. Ya kan? Iya. Kan rumusnya kalikan masa dengan cahaya. Kan rumusnya itu. Kalikan semua masa dengan cahaya. Jadi energi semua. Jadi energi spiritual. Uang kita kalikan cahaya. Makanan kita kalikan cahaya. Semua dalam konteks untuk menuju kepada Allah. Kenapa kita makan? Agar kita bisa menemui Allah. Kenapa cari uang? Agar saya bisa menemui Allah. Gitu kan? Kenapa kamu kerja? Agar saya menemui Allah. Kenapa bikin rumah bagus-bagus? Supaya saya bisa tenang menemui Allah. Betul nggak? Jadi bukan untuk kemewahan. Semua dalam konteks mengalihkan masa dengan cahaya. Maka akan menjadi kelimpahan energi. Itu kunci.